berharap pada dunia sia-sialah. Hanya pada Yesus ada jawaban. Datanglah padanya yang telah diberi kelegaan. Di saat badai ombak menderu, pada siapa berteduh? Berharap pada dunia sia-sialah. Hanya pada Yesus ada pertolongan. Datanglah padanya yang berbeban, diangkatnya. Siang malam matanya tak pernah terpejam, menunggu setiap orang datang padanya. Siang malam tangannya selalu terbuka, menanti setiap orang menghampirinya. Tak henti-henti dia menunggu, Tak henti-henti dia menanti. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Siang malam matanya Tak pernah terpejam, menunggu setiap orang datang padanya. Siang malam tangannya selalu terbuka, menanti setiap orang menghampirinya. Tak henti-henti dia menunggu, Tak henti-henti dia menanti. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Tak henti-henti dia menunggu, tak henti-henti
diberi waktu. Mari Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang Maha Kasih, pada hari ini kami bersyukur ya Tuhan untuk cinta kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Dan sekarang tiba saatnya kami kembali ya Tuhan, ingin mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mendengar dan memahami dengan baik setiap firman Tuhan yang akan diberitakan. Terlebih juga untuk hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasan, Tuhan juga kiranya yang memampukan, sehingga firman Tuhan yang diberitakan itu boleh sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Berbicara kepada kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Halo Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap semoga Oma dan Opa dalam keadaan yang baik ya. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, pernahkah Oma dan Opa mendengar satu kejadian yang cukup menggemparkan yang pernah terjadi di gereja Katolik di Vatikan, tepatnya di tanggal 13 Mei 1981. Kejadian itu berupa adanya upaya penembakan dari seorang pria bernama Mehmet Ali Akça terhadap Paus yang saat itu sedang menjabat, yakni Paus Yohanes Paulus. Peristiwa mencekam itu terjadi ketika Paus yang memiliki nama asli Karol Joseph Wojtyła itu sedang menyapa umat Katolik yang sedang berkumpul saat itu. Upaya penembakan itu pun akhirnya membuat Karol terluka parah dan segera dilarikan untuk mendapat perawatan medis di rumah sakit. Sementara Mehmet langsung dibekuk oleh pihak keamanan. Dia mendekam di penjara untuk waktu yang lama atas aksinya, walau nyawa Paus Karol sendiri bisa diselamatkan pada akhirnya. Setelah 2 tahun berlalu, tepatnya di tahun 1983, Karol mendatangi penjara, tempat pria yang 2 tahun lalu hendak menghabisi nyawanya itu. Paus Karol sengaja mendatanginya. Dengan hangat ia menyapa dan memegang tangan Mehmet. "Aku memaafkanmu, sahabat. Aku mengampunimu," kata Karol sambil memeluknya. Dunia terkesima dengan tindakan Paus Karol itu. Ia mendemonstrasikan sesuatu yang jarang ditampilkan di dunia kita, yang sering diwarnai oleh dendam dan kebencian. Ia sedang mendemonstrasikan yang namanya kasih dan pengampunan. Dengan kasihnya, Paus Karol mengampuni seorang teroris yang pernah berupaya membunuhnya. Bahkan dulu, tak lama setelah selamat dari penembakan itu, Paus kelahiran Polandia itu tidak mengutuki penembaknya. Justru ia meminta agar umat berdoa untuk Mehmet, penembaknya. Apa yang dikasihi Tuhan, memaafkan bisa saja sangat sulit dalam hidup kita. Apalagi jika kesalahan orang lain itu menimbulkan rasa sakit hati dan luka di dalam diri kita. Katakanlah misalnya saat pasangan Oma dan Opa mengkhianati kepercayaan Oma dan Opa. Atau ketika orang tua kita dulu memukuli kita waktu kecil. Atau ketika anak Oma dan Opa pernah berkata-kata atau berlaku tidak baik kepada Oma dan Opa. Atau saat Oma dan Opa menjadi korban penipuan orang lain. Ataupun saat kita pernah diperlakukan tidak baik hingga akhirnya menyebabkan kita merasa malu dan trauma sampai sekarang. Siapapun yang pernah atau sedang menderita luka hati yang besar pasti tahu bahwa ketika batin kita sangat tercabik-cabik karena hal-hal tadi, pasti akan sangat sulit bagi kita untuk tidak membenci dan mendendam orang yang bersalah kepada kita. Itulah sebabnya memaafkan bisa sangat sulit Oma dan Opa. Setidaknya ada 3 alasan yang nampaknya bisa membuat kita sangat sulit untuk memaafkan. Yang pertama,
Memori kita cenderung memikirkan masa lalu pahit yang menghantui kita, Oma dan Opa. Memori kita mengenang rasa pahit itu terus-menerus. Memori kita mengenang rasa tersakiti oleh kata-kata atau tindakan orang lain. Dan inilah yang akhirnya mendorong kita akhirnya terjebak pada momen-momen kepahitan itu. Dan akibatnya kita seringkali mandek atau gagal move on untuk memaafkan orang lain. Semakin banyak kita berpikir tentang masa lalu yang pahit itu, maka akan semakin kuat juga keterikatan kita dengan kepahitan itu, Oma dan Opa. Dan akhirnya kita akan semakin menjaga jarak dari yang namanya memaafkan. Yang kedua, terlalu banyak amarah ternyata dapat menyebabkan kita kurangnya pengendalian diri di dalam diri kita. Ketika kita marah, gejolak emosi itu bisa saja begitu kuat dan membutakan mata batin kita, Oma dan Opa. Hingga akhirnya memaafkan tidak menjadi hal pertama yang ada di dalam pikiran kita. Tentu kita cenderung memilih marah terhadap sesuatu karena kita merasa sebagai pihak yang benar atau kita merasa sebagai pihak yang terzalimi. Namun akibatnya, karena itu juga kemarahan itu tanpa kita sadari menjadi bahan bakar kita untuk membenarkan cara kita memperlakukan orang yang bersalah kepada kita. Yang ketiga, kita mungkin takut untuk memaafkan karena kita takut juga untuk disakiti lagi. Akibatnya kita akhirnya cenderung mengurung diri dalam bilik luka batin itu dan sulit sekali untuk kita membuka yang namanya pintu maaf dalam hidup kita. Namun secara psikologis ini memang adalah mekanisme pertahanan diri, Oma dan Opa, yang secara alami telah kita kembangkan dari waktu ke waktu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melindungi kita dari yang namanya sakit hati. Nah, Oma apa yang dikasihi Tuhan, ketiga alasan tadi menunjukkan bahwa memang kita sebagai manusia ini adalah makhluk yang penuh dengan keterbatasan. Namun dari ketiga hal tadi juga kita belajar bahwa ketika kita selalu mengingat kepahitan kita, ketika kita selalu memendam amarah melebihi pengendalian diri dalam hidup kita, ketika kita terus-menerus menenggelamkan diri dalam rasa takut kita, secara tidak langsung itu bisa membuat kita lupa bahwa memaafkan dan mengampuni itu adalah ajaran Tuhan Yesus tentang bagaimana kita mengulurkan belas kasihan kita kepada orang-orang yang telah merugikan kita, kepada orang-orang yang menurut kita tidak pantas untuk kita maafkan. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, ajaran kasih dan pengampunan Yesus itu tentu tidak berarti membuat kita harus menyangkal kenyataan bahwa ada orang lain yang melukai kita, atau membuat kita berpura-pura semua baik-baik saja. Tetapi di sini Yesus ingin agar Oma dan Opa dan juga saya memahami bahwa pengampunan adalah sikap hati yang paling benar ketika kita menghadapi situasi yang menyakitkan. Melalui pengampunan jugalah Tuhan Yesus sendiri memberi kita kelepasan penuh dari hukuman dosa. Seperti yang dikatakan dalam Alkitab, dalam Kolose 2 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Dikatakan di situ, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum terdakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakan dengan memakukannya pada kayu salib. Dari sini Oma Opa dan saya bisa memahami bahwa mengampuni adalah undangan bagi para pengikut Kristus untuk mempraktikkan kasih sebagaimana yang Tuhan telah teladankan kepada kita. Tentu ini bukan perkara sulit atau gampang ya Oma dan Opa, tetapi ini adalah sebuah proses perjuangan dalam hidup kita.
Kenapa demikian? Karena kita diajak untuk melawan sifat alami kita yang suka sekali atau cenderung menyimpan kesalahan orang lain dan suka sekali memendam yang namanya kebencian. Oma dan Opa yang dikasih Tuhan, berbicara soal memaafkan, ternyata secara psikologis memaafkan juga dapat membantu kita meningkatkan harga diri dan memberi rasa kekuatan serta keamanan batin dalam diri kita. Mengampuni dapat menyembuhkan dan memungkinkan kita melanjutkan hidup dengan lebih tenang kembali. Penelitian sendiri menunjukkan bahwa memaafkan orang lain ternyata menghasilkan manfaat psikologis yang sangat baik loh Oma dan Opa, seperti mengurangi depresi, kecemasan, kemarahan yang tidak sehat, ataupun emosi-emosi negatif lainnya. Tetapi kita tidak hanya memaafkan demi kepentingan diri kita sendiri, Oma dan Opa. Tetapi kita memaafkan karena kita tahu itu adalah respon kita terhadap kasih Tuhan yang telah lebih dulu mengampuni kita sampai detik ini. Seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam Kolose 3, ayat yang ke-13 yang menjadi ayat firman Tuhan kita di hari ini. Dikatakan di situ di Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Oma-opa yang dikasihi Tuhan, dari kisah Paus Carol tadi yang memaafkan orang yang hendak membunuhnya, Oma, Opa, dan saya bisa belajar bahwa di tengah zaman saat ini, yakni di zaman yang dengan mudahnya orang itu bisa berlaku seenaknya hanya karena kebencian dan dendam yang dimilikinya, kita sama-sama diingatkan bahwa akan ada masanya kita harus memaafkan mereka yang tidak termaafkan itu. Akan ada masanya kita harus mengampuni orang-orang yang menurut kita tidak terampuni itu. Dan saya rindu kiranya firman Tuhan hari ini boleh memenuhi hati dan pikiran Oma-Opa dan juga saya dengan kekuatan untuk memaafkan dan memberi pengampunan. Selamat belajar memaafkan, selamat belajar mengampuni Oma dan Opa. Karena memaafkan dan mengampuni adalah pelajaran kita seumur hidup kita. Amin. Tuhan memberkati Oma dan Opa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang Maha Kasih, di hari ini hamba-Mu bersyukur beserta Oma dan Opa ya Tuhan, bahwa melalui firman Tuhan hari ini kami bersama-sama diingatkan betapa pentingnya kami memelihara hati kami, betapa pentingnya kami mengisi hati kami dengan cinta kasih dan pengampunan Tuhan. Kami sadar bahwa selama ini kami mungkin masih sulit sekali untuk memaafkan dan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami ya Tuhan. Namun ajarlah kami melalui peristiwa pengorbanan Tuhan di kayu salib. Ajar kami untuk kami bisa mengampuni orang-orang yang menurut kami sulit sekali untuk kami maafkan. Ajar kami untuk bisa mengampuni orang-orang yang menurut kami sulit sekali untuk kami ampuni. Ajar kami untuk mengingat betapa besarnya cinta kasih Tuhan di atas kayu salib untuk kami yang penuh dengan dosa dan pelanggaran ini. Kiranya firman Tuhan hari ini juga boleh menguatkan Oma dan Opa yang masih sulit saat ini, yang saat ini mungkin masih dalam masa kepahitan ya Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk mengampuni dan memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kami, sama seperti Tuhan juga telah mengampuni kami. Dan saat ini hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan, untuk Oma dan Opa yang mungkin saat ini masih dalam tahap pemulihan, ataupun dalam sakit penyakit yang mungkin saat ini sedang ia derita. Hamba mohon Tuhan menolong mereka, Tuhan menolong Opa dan Oma, memberikan kekuatan Oma dan Opa di tengah-tengah sakit penyakitnya, di tengah-tengah masa pemulihannya. Hamba rindu bahwa melalui makanan, obat-obatan, dukungan keluarga, dan segala doa-doa yang ada, itu senantiasa boleh menjadi sarana perpanjangan kuasa, kasih, penyembuhan, dan pemulihan daripada Tuhan saja. Kami serahkan Tuhan untuk Oma dan Opa yang saat ini masih dalam kelemahan, maupun dalam tahap pemulihan sakit penyakitnya ke dalam tangan Tuhan.
Berkati agar setiap aktivitas yang dilakukan itu senantiasa boleh membawa sukacita bagi Oma dan Opa saat ini. Untuk setiap Oma dan Opa juga yang masih dalam tahap pergumulan di tengah-tengah keluarga, Tuhan juga kiranya terus memberikan kekuatan, memberikan hikmat, memberikan ketenangan, keteduhan di tengah-tengah masa usia indahnya saat ini. Ajarlah kami ya Tuhan untuk terus memaknai hidup kami dengan cinta kasih Tuhan, sehingga kami masih boleh menjalani hidup kami penuh dengan ketenangan dan sukacita yang daripada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, namun selesai berkata-kata, namun kami rindu bahwa firman Tuhan yang boleh melawat kami hari ini boleh terus meneguhkan hati kami untuk kami bisa menjalani hari kami dengan baik setiap harinya. Terima kasih ya Bapa, demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.